Sudah keluar dari dalam bumi, berarti akhir dunia ini, peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat, sudah amat sangat dekat. Tidak boleh dipahami dari hadis ini bahwasanya dua tanda tersebut merupakan yang pertama muncul di antara 10 tanda-tanda besar kiamat. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah tanda pertama yang abnormal, yang tidak biasa, yang mencakup 3 tanda sekaligus, yakni terbitnya matahari dari arah barat, kemudian binatang melata, kemudian api yang menggiring manusia, yang mana Syekh Mubayyad meletakkan ketiga tanda besar ini secara kronologi sebagai tanda ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi 3 yang terakhir. Munculnya binatang melata di bumi dengan bentuk yang aneh dan tidak biasa, kemudian berbicara kepada manusia, menandai orang kafir atau menandai orang kafir dan orang mukmin, dianggap sebagai tanda yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat di bumi, sedangkan terbitnya dari arah terbenamnya matahari dianggap sebagai awal dari tanda-tanda kiamat di langit. Ya. Dari Abu Zur'ah, ia berkata, serombongan orang datang menemui Marwan di Madinah. Lalu mereka mendengarnya berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwa yang pertama adalah Ad-Dajjal. Dia berkata, aku pergi menemui Abdullah bin Amr, lantas aku mengadukan apa yang kudengar dari Marwan kepadanya. Abdullah berkata, dia tidak berkata tentang perkara ini dengan kebenaran sedikit pun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, atau binatang melata yang muncul ke hadapan banyak orang pada waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang lainnya, sedangkan yang satunya mengikuti sesudahnya. Abdullah berkata, dan dia membaca kitab-kitab, aku menyangka yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Hadis ini mengandung petunjuk tentang adanya kaitan erat antara kedua tanda ini. Ada ijtihad dari Abdullah bin Amr dalam masalah ini. Ia memandang bahwa terbitnya matahari dari barat terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Memang petunjuk dari hadis-hadis ini semuanya menguatkan pernyataan itu. Ibnu Hajar menyebutkan pernyataan Al-Hakim. Pendapat yang paling kuat adalah terbitnya matahari dari barat itu mendahului munculnya binatang melata. Kemudian barulah binatang itu muncul pada hari itu atau pada hari sesudahnya yang dekat dengan hari itu. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Al-Hakim. Hikmah dalam hal ini adalah ketika terbitnya matahari dari barat, maka pintu taubat dikunci, lantas binatang melata keluar, dia pisahkan orang beriman dari orang kafir sebagai penyempurna dari maksud ditutupnya pintu taubat. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara: Dajjal, asap, binatang melata di muka bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, peristiwa kiamat, dan kematian seseorang secara khusus. Saudaraku rahimakumullah, kita akan teruskan sedikit pembahasan ini. Bayangkan, ya. Dan Anda jangan bilang, wah ini Ustaz Ihsan ngimpi nih. Ini bukan mimpi, Pak. Ini semua, kalau Anda mau ngikutin berita-beritanya di internet, itu ada semua, Pak. Ini bukan gagasan khayali, tidak. Ini gagasan yang memang nyata begitu, ya kan? Makanya saya katakan, kita yang hidup di babak keempat ini, ya, tingkat kerumitan yang kita hadapi lebih dahsyat dari para sahabat ketika babak pertama Said A. Ya, jadi kalau saya perlihatkan lagi kembali skema tadi, skema perjalanan sistem kepemimpinan umat Islam ini. Ini kan ada 5 babak, ya. Dan ini ada garis merah. Garis merah ini batas. Kalau umat Islam ada di atas berarti sedang berjaya, kalau ada di bawah garis merah sedang terpuruk. Jumlah babak kita di bawah garis merah itu sedikit, yang lebih banyak kita di atas garis merah.
Babak kelima nanti kita di atas garis merah. Babak ketiga kemarin kita di atas garis merah. Babak kedua kita sepenuhnya di atas garis merah. Babak keempat kita sepenuhnya di bawah garis merah. Tetapi ada lagi satu babak kita di bawah garis merah, yaitu babak pertama Said A. Ya kan? Waktu Nabi memimpin di era nubuah kenabian 23 tahun itu, jangan Anda pikir Nabi memimpin para sahabat itu dalam keadaan menang terus, kan tidak. Waktu Nabi masih di Mekah, belum hijrah, itu kan para sahabat itu kondisinya kayak kita sekarang. Setiap hari di persekusi, setiap hari di marginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, disiksa dan seterusnya, ya. Nah, jadi dulu mereka mengalami itu dengan skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi sekarang kita menghadapi ini, kondisi kita di bawah garis merah, skalanya skala dunia, skala global. Ditambah lagi orang-orang kafir yang memimpin dunia sekarang ini dikasih sama Allah dunia, dikasih sains, dikasih teknologi, kecanggihan, ya bisa Anda bayangkan. Makanya pantas kalau Nabi bilang, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat nanya, bukankah kami saudara-saudaramu? La antum ashabi. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakang hari nanti. Nggak jumpa dengan aku, nggak lihat aku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayamus sabar, dalam hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan ketika di hari-hari itu mereka mau mengerjakan satu amal saja sesuai dengan sunnahku, kata Nabi, maka nilai amal yang dia kerjakan pahalanya seperti pahala 50 orang yang mengerjakan amal itu. Sahabat nanya, 50 orang di kalangan mereka, di kalangan kami, bahkan di kalangan kalian. Masya Allah, ya. Itu kenapa? Ya karena yang kita hadapi ini berat, Pak, nggak ringan ini, ya. Dan makin hari akan makin berat. Saya tidak menakut-nakuti, ya, tapi kita harus sadar bahwa orang kafir memusuhi Islam, memiliki teknologi canggih, ya makin hari kira-kira makin sayang sama kita, makin benci sama kita, ya kan? Makin bisa memperlihatkan kebenciannya apa kesayangannya? Ya kebenciannya lah, gitu. Maka nggak ada pilihan lain, Pak. Kita harus meningkatkan at-tawakkalu was-sabru, ya kan? Mau tidak mau, ya itulah yang harus kita jalankan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika dia sudah sampai ke titik yang Allah nilai ini sudah togo, ini sudah melampaui batas, ya. Dan saya perkirakan titik itu adalah seiring dengan kalau manusia sudah dipaksakan harus pakai chip itu, Pak. Seiring dengan itu Allah akan berlakukan ayat ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu bikin tipu daya, makar, dan Allah akan balas tipu daya mereka itu, sedangkan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, ya kan? Ya, ini kita akan lihat beberapa contoh perilaku buruk manusia yang pantas untuk mengundang datangnya azab Allah Ta'ala. Dan ini contoh-contoh masih sederhana, Pak. Saya belum sampai melakukan riset khusus untuk cari bahan-bahan contoh-contoh yang updated, yang terbaru, ya kan? Nah, ini salah satu contohnya, ya kan? Tindakan seperti ini kan tindakan mengundang ini, ya. Seorang pakai celana pendek, jongkok, nginjak apa itu? Nginjak kitab suci Al-Quran. Atau seorang wanita jalang, entah siapa ini, ya kita nggak tahu orangnya, dia melakukan penghinaan terhadap Islam, bahkan terhadap Allah. Di sebelah kiri dia bikin Twitter bunyinya, baru gagal 5 tahun kalian udah minta ganti, Islam udah gagal 1440 tahun kalian masih aja memeluk Islam. Itu ya, ini kaitan dengan kemarin itu permainan kerdus itu, ya kan. Dan yang sebelah kanan lebih parah lagi, ya. Saya nggak akan baca nih, Anda baca aja sendiri, ya, karena muak saya bacanya, ya kan. Bayangkan kurang ajar sekali dia sama Rabbul Alamin, Robnya alam semesta ini, bahkan Robnya dia, gitu. Bayangkan kok berani-beraninya ada manusia ngomong seperti ini, ya. Atau yang kita tahu juga, ya kan, orang-orang yang ngaku Muslim, tetapi dengan ringannya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, ya kan, membakar kain yang bertuliskan 2 kalimat syahadat, ya. Ini jangan Anda kira perkara ringan ini perkara penting, Pak. Dicatat, Pak, tanggalnya 22 Oktober tahun berapa waktu itu tuh, ya. Ini ngeri sekali, Pak. Ya, ini bukan perkara sederhana ini. Nah, belum lagi hal seperti ini, ya. Informasi bahwasanya pernikahan sesama jenis LGBT sudah legal di 23 negara di seluruh dunia ini, ya. Jadi kalau kita lihat peta pelegalan, ya, sudah masuk dalam hukum positif di negara-negara tersebut, itu seperti ini gambarannya. Jadi yang warnanya gelap ini negeri-negeri yang sudah melegalkan LGBT nih. Jadi Amerika Utara hampir seluruhnya, Amerika Selatan hampir seluruhnya, Eropa seluruhnya, ya, Afrika Selatan, ya, Australia, Selandia Baru, ini semua sudah legal di sana.
Jadi kalau ada orang doyan dengan sesama jenisnya, mau nikah, ya kan, pergilah ke sana, ya kan. Dan belum lagi negeri-negeri yang ngantri, ya kan. Negeri-negeri yang ngantri udah ada, ya kan. Seperti Taiwan, seperti Hong Kong, ya kan.